BUMDes, dan jika nanti ada memang apa yang sampaikan saya kurang berkenan, saya mohon maaf Pak. Kalau ada yang kurang juga nanti bisa ditambahkan. Saya begini Pak, kalau kita melihat Pak, melihat misalkan desa ataupun keluarga lah ya, yang maju itu yang seperti apa Pak, kalau boleh tahu? Yang maju, hah? Oh, banyak duitnya, betul ya, sepakat Pak ya, duit atau rumahnya yang bagus ya kan, atau sawahnya oke, nah, atau punya mobil ya kan, itu kelihatannya maju Pak Kasmin ya. Kalau menurut Pak Kasmin, zaman dulu sama sekarang Indonesia ini semakin berkembang atau malah semakin tertinggal Pak? Kalau sampai sekarang itu negara kita ini sudah banyak kemajuan. Banyak kemajuan. Nah, terus saya tanya misalkan nih Pak Kasmin, cari uang enak sekarang atau dulu Pak? Zaman sekarang nih Pak, menurut Bapak? Kalau menurut pribadi saya itu enak dulu. Enak dulu Pak? Bisa minta. Oh minta. Kalau sekarang kan saya cari sendiri. Iya. Keuntungan saya itu desa sudah maju, cari di alam kayak gini. Iya. Tapi kalau cari makanan enak sekarang Pak ya. Oke. Kalau sekarang nih, kalau kita mau maju harus ada pendapatan. Betul Pak? Oke. Kalau di dalam rumah tangga kita harus punya pendapatan. Kalau kita mau mendapatkan bantuan sekarang susah Pak Kasmin ya. Nah, makanya kita harus mencari pendapatan. Nah, sama dengan kita saat ini Pak. Kalau kita mau membangun desa ini, maka harus punya pendapatan. Kalau pendapatannya hanya mengandalkan dari kabupaten sama dana desa yang kata orang ya sampai sekarang, ya kita lambat Pak. Ya, kita lambat. Nah, sama dengan ibu-ibu, organisasi itu kelihatan maju kalau banyak kegiatan ya. Untuk membuat kegiatan itu apa Bu? Dana. Kalau nggak punya dana, nah susah. Itu Pak ya. Jadi bisa digarisbawahi kita perlu pendapatan desa. Bagaimana caranya? Yaitu melalui badan usaha milik desa maupun BUMDes. Ya, makanya di awal-awal kami komitmen bagaimana bisa menyertakan memiliki usaha. Sekarang Pak Kasmin ya, kalau kita nggak punya usaha, repot Pak Kasmin ya. Nah itu, begitu juga dengan desa Bapak Ibu. Untuk mendapatkan bantuan itu sulit karena kita dituntut harus maju dan mandiri. Nah, itu. Jadi sepakat Pak ya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Pak Kasmin, tentu negara kita semakin berkembang ya, semakin maju. Kalau dulu jalannya setapak, sekarang sudah sebagian diaspal dan lain-lain. Untuk membangun itu kan juga dana Pak ya. Nah, maka perlu pendapatan negara. Kalau negara ya negara, kalau daerah-daerah, kalau desa ya pendapatan desa itu tadi, Pak ya. Sepakat Pak ya kira-kira Pak ya. Nah, lalu ada persepsi yang makanya sih begini, misalkan desa punya alat tapi masih bayar, ya kan? Kenapa nggak digratiskan aja? Ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Setelah kami amati Bapak Ibu, saya ambil contoh simpel yang sering kita gunakan. Bapak Ibu tahu PLN? Tahu ya? Pakai PLN ya? Listrik? Pakai ya? Bayar atau gratis? Pertanyaannya. Bayar. Bayar ya Bu ya? Oke. Kalau dulu ada yang dibantu Pak ya, tapi sekarang kadang-kadang ada bantuan, kadang-kadang.
Ya, tapi bayar Pak ya. PLN itu milik siapa Bu? Pemerintah, yang dinamakan dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, PLN. Oke, sepakat Bu? Kalau desa, Badan Usaha Milik Desa ya. Berarti konteksnya sama Bu ya. Nah, itu dari usaha energi listrik. Kemudian Bapak Ibu pakai Telkomsel, Bapak Ibu kartu Telkomsel? Pakai. Kalau dulu ada gratisannya ya, sering ya. Sekarang sering nggak Bapak Ibu paketannya? Nggak ada. Bayar Bu ya, pakai Telkomsel. Nah, Telkomsel itu juga anak cabang dari PT Telkom yang milik BUMN juga ya. Betul ya? Ya, kalau salah mau diklarifikasi. Kemudian Bapak Ibu pernah beli di Pertamina minyak? Pernah ya? Bayar atau gratis Bapak Ibu? Bayar. Ya. Kadang-kadang disubsidi kalau Pertalite Pak. Kalau mobilnya mewah nggak boleh ngisi Pertalite, motor dinas dan lain-lain. Bayar ya. Pertamina itu milik siapa Pak? BUMN ya. Negara pemerintah ya. Hanya saja yang menjalankan. Nah, terus Bapak Ibu dengar nggak? Misalkan kayak ini yang pelatihan sawit ini kayak PPKS. Ada yang bibit PPKS Pak Dali ya. Itu punya siapa Bapak Ibu? Bapak Duta. PPKS sawit benih. Pernah beli ya yang PPKS? Itu juga merupakan perusahaan dari PT Riset Perkebunan Nusantara. Itu ngurusi kecambah sawit. Kita mau mendapatkan beli atau gratis Pak? Beli ya, sama Bapak Ibu, beli. Ya. Kemudian ini hanya membuka pemikiran kita. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan oleh pengurus BUMDes nih supaya usahanya banyak. Pesawat terbang Garuda Indonesia, pernah Pak naik? Nah, itu milik siapa Bapak Ibu? BUMN juga Bapak Ibu ya. Kecuali kalau Bapak Ibu naik Susi Air ya bukan punya negara. Ya kan? Citylink BUMN ya. Badan usaha milik negara juga. Bayar juga Bapak Ibu ya. Iya. Nah, kemudian selain pesawat terbang ada juga milik BUMN itu jasa pelabuhan. Jasa pelabuhan itu biasa Pelindo 1, Pelindo 2 yang menangani tentang jasa pengiriman barang, ya kan? Contohnya peti kemas, kopol-kopol yang gede, ya kan? Itu juga yang ngatur BUMN Bapak Ibu. Jadi kenapa kita maju? Karena pendapatan BUMN-nya itu meningkat sehingga dapat membangun, ya kan? Kalau pendapatannya kurang, ya mana kita bisa bangun Bapak Ibu. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu nabung nggak di BRI, Bank Rakyat Indonesia yang di Maluku itu? Nah, yang punya uang nabung, yang enggak. BRI itu, bank itu, selain Bank Indonesia ada BRI, BNI, itu juga BUMN. Nah, apakah Bapak Ibu mengajukan kredit nggak bayar? Nah, bayar, ya. Nah, jadi kalau kita maju intinya harus mencari uang. Kalau kita bicara ekonomi, ya, sepakat ya. Jadi kalau desa kita maju, pendapatannya gede, salah satunya melalui jasa ekskavator ini, ya nggak gratis Pak. Nek gratis sopong pasti dandani, nek rusak. Nah, itu oke ya. Jadi negara ini juga sudah mengatur. Nah, terus ada yang bertanya gini, kenapa saat ini yang kerja pengurusnya, nggak masyarakatnya? Bapak Ibu pernah melihat yang nebasin pohon di bawah tiang listrik? Pernah? Pernah. Yang kerja siapa Pak? Oke. Yang kerja pegawai PLN ya, nggak dikerjakan oleh masyarakat. Mengapa?
Karena supaya karyawannya itu mendapatkan pendapatan lebih dan tahu bagaimana mengembangkan PLN ini supaya lebih maju, ya. Nah, jadi dengan pendapatan yang besar tentu kita bisa membangun yang lebih. Nah, kalau kita mau maju, kita harus konsepnya mandiri. Bagaimana kita bisa mendapatkan sektor pendapatannya yang cukup besar. Nah, itu sebagai gambaran kenapa sih meskipun yang beli pakai dana desa Bapak Ibu ya harus bayar, karena kita mengejar pendapatan Bapak Ibu supaya tetap eksis dan jalan. Nah, itu ya, sepakat Bapak Ibu ya, bahwa untuk kita membangun ini perlu dana, menjalankan organisasi perlu dana. Makanya sekarang konsep saya balik, kita jangan berharap mendapatkan apa dari desa, tetapi bagaimana kita berupaya untuk memberikan pendapatan bagi desa, ya. Makanya setiap pekerjaan yang masuk di desa saya upayakan yang menangani itu, yang nyuplai material itu harus BUMDes, Pak. Kenapa? Supaya untungnya itu masuk ke BUMDes, nanti dibagi sebagai pendapatan desa. Kalau yang kita kasihkan pengusaha, Pak, ya habis, Pak, nggak kembali. Bayangkan loh Bapak Ibu, saat ini 2 bulan kerja pendapatannya 77 juta loh. Oh iya, bulan Juni loh. Loh, kalau Bapak Ibu nyewa, wah tahun depan bisa ratusan juta, Pak. Nah, nanti uangnya dimusyawarahkan untuk apa pendapatannya ini. Kan karyawannya sudah digaji, Pak. Ya, gitu. Nah, jadi kita hanya mimpi, Pak. Kita mau bangun rumah kalau nggak ada uang. Nah, kebetulan saya belum punya rumah sih, karena belum ada uang juga. Gitu, Pak ya. Itu. Ya, gambarannya kayak gitu ya. Nah, sama kita mau membangun, kalau kita nggak punya uang kan repot. Makanya mulai saat ini harus seimbang, Pak. Mana yang untuk membangun benda mati, mana yang uangnya berputar untuk cari uang. Nah, itu. Makanya kemarin sama anak-anak ngomong, Pak, mau bikin lomba hapsi cari sumbangan. Loh, dana kadang ada berapa sekian, kurangnya berapa? 2 juta. Wes minta ning BUMDes ora usah njaluk sumbangan, kan gitu, Pak. Lah BUMDes duitnya oke hitung lebih 7 juta. Nah, gitu. Jadi saya sarankan nanti kalau ada kegiatan sosial dari dana-dana itu bisa untuk berkegiatan, kan gitu. Tapi jangan minta terus, hitungannya harus jalan. Kalau hitungannya nggak jalan nanti rugi. Nah, itu Pak ya. Nah, itu gambarannya. Kita harus mulai berpikir ke arah situ, bagaimana kita menciptakan pendapatan di desa. Kalau negara punya banyak, Pak, ini yang tadi saya sampaikan tuh yang kecil-kecil yang kita pakai, Pak. Masih banyak yang mungkin tidak kita pakai ya. Nah, bayangkan, Pak, sampai ngurusin bibit sawit gitu diurusi kan BUMN. Nah, ya kita beli kan. Nah, itu sama kan. Harapannya apa? Saya bercerita seperti itu, pengurus BUMDes nanti bisa inovatif untuk membuat usaha-usaha yang baru sehingga pendapatannya besar, Pak. Ya, Pak Ketua ya. Tapi ya pusing juga. Ya itu Pak ya. Ya, jadi kita perlu itu, Pak. Nah, terus sekarang itu, Pak, kalau kita sekolah misalnya ada Bu Ina, Bu Suwarni ya, yang mendapatkan hadiah itu, Pak, Bu, yang pinter atau mohon maaf yang kurang pinter? Nah, yang pinter yang dapat hadiah sekarang itu yang pinter zamannya. Nah, ini harus tertanam di pikiran kita bahwa kita harus pinter. Kalau pinter, Pak, duitnya banyak, nanti dari segitunya ekonominya bangkit, baru dapat hadiah dari pemerintah. Ya Bu Guru ya sama. Kalau sekarang yang pinter, Pak, juara 1 dapat hadiah, kan dapat buku dan lain-lain. Nah,
Maka itu kita coba terapkan di desa kita, Pak. Ya kita harus pinter lah. Salah satunya BUMDes harus pinter golek duit. Nah, supaya iso nggih bangun. Nah, itu Pak Ketua ya. Nah, jadi tidak hanya mengajukan mungkin permohonan, nah itu, tapi setidaknya ada karya yang menghasilkan uang. Nah, karena organisasi kita ini perlu jalan, perlu bergerak, ya ujung-ujungnya perlu dana. Nah, harapannya melalui BUMDes ini nanti dapat mengcover, Pak. Nah, gitu Pak ya. Nah, itu gambarannya. Maka dari itu ya kita harus bayar. Karena sebagian pendapatannya untuk gaji pengurus, perawatan alat, ya kan? Juga nanti untuk pendapatan desa yang digunakan untuk membangun apa, nanti di akhir tahun kita musyawarahkan. Nah, ya target saya kalau sampai Juni ini sudah 77 juta terkumpul, Pak. Kan belum bayar kekurangan alat ya. Ya paling enggak ya 100-an juta lah, ya kan? Nah itu. Gaji operatornya Pak 14 juta, Pak, kalah gaji kades, Pak. Bisa ngelamar jadi operator ya Pak Ketua. Nah itu, jadi tuntas Pak, pengurus juga tuntas gitu kan. Nah itu, harapannya seperti nanti kita pikirkan usaha yang baru lagi, siapa yang ngelola kan, jalan lagi sehingga bisa memberikan pekerjaan. Kemarin dengan BPD dengan pengurus kami musyawarahkan itu dalam 1 jam Pak, dari uang Rp400.000 itu untuk pendapatan desa itu berkisar Rp130.000 Pak. Bersihnya itu kepotong minyak, operator, jaga malam dan lain-lain. Jaga malamnya sebulan 3 juta Pak. Nah, hampir sama dengan gaji kades Pak. Kan lumayan Pak ya, ada warga kita yang jaga. Harapannya Pak Ketua nanti gantian, yang jaga gantian supaya ada impact ya. Nah itu. Nah gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau kita menyewa ibarat 1 jam berarti udah menyumbang pendapatan desa itu minimal 100.000 Pak. Kalau kita sadar sebenarnya lebih murah Pak ya, lebih murah Pak ya. Iya. Tapi ya kita harus berkontribusi. Lalu ada yang bertanya, kenapa Pak warga makanya nggak digratiskan, hanya bayar minyak, misalkan bayar operator, misalkan. Ada yang menyampaikan seperti itu. Saya sampaikan, Bu, Pak, lahan kita itu hanya 1-2 hektar. Ya, nah, lahan Pak Kasmen 10 hektar. Pas Pak Kasmen hanya bayar operator sama minyak, yo seneng Pak Kasmen buka lahan. Kan gitu ya. Yang rugi yang punya 1 hektar kan. Nah, tapi kalau sama-sama bayar, Pak Kasmen nyumbangnya banyak. Nah, uangnya ini nanti dikumpulkan untuk apa? Nah, bisa untuk membuka usaha yang baru, karyawan yang kerja yang baru juga. Itu Pak ya. Nah, belum lah nanti misalkan yang mohon maaf, misalkan punya lahan banyak, misalkan ada yang 20 hektar. Pak Kades, pengurus BUMDes, saya pinjam alatnya misalkan. Di lahan saya sana ada 20 hektar misalkan Pak, kan cuma bayar minyak sama operator, yang rugi siapa Pak? Bapak Ibu pinjam cuma sehari 2 hari, wah sebelum yang bintang kita samakan. Siapapun yang makai bayar untuk menunjang pendapatan desa. Sepakat Bu ya? Nah, setelah nanti terkumpul Pak, baru nanti dibagi lagi uangnya. Dari 77 juta ini misalkan hanya terkumpul 77 juta ini, 5% untuk bonus pengurus, 10% untuk kegiatan sosial, 75% untuk pendapatan desa. Ayo dari 5%, dari 10% ini siapa yang perlu kita bantu kasih uang tunai? Yaitu nanti Pak di akhir. Ya, kan gitu. Pak, yang 75% pendapatannya untuk apa? Nanti di akhir tahun kita musyawarahkan. Mau untuk nambah usaha atau apa? Nah, itu Pak ya. Nah,
Kenapa kami terapkan sistem ini Bapak Ibu? Karena saya melihat dan membaca di negara kita juga sama Bapak Ibu, yang dinamakan dengan BUMN itu tadi, ngelola pesawat terbang, ngelola pelabuhan, minyak, semuanya dikelola Bapak Ibu. Makanya semakin maju apa yang disampaikan oleh Pak Kasmin, gitu ya. Nah kalau negara BUMN, kalau desa ya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa itu tadi. Nah itu Pak ya, sepakat Pak ya. Nah itu, jadi harapannya nanti bisa nambah-nambah usaha. Nah, sampai pulsa Bapak Ibu, tapi yang Telkomsel. Kalau yang lain saya kurang membaca sih. Itu sama Bapak Ibu. Kalau kita mau ya harus seperti itu kalau kita mau maju. Kecuali kalau kita maunya hanya dikasih terus. Ya sekarang susah Pak Kasmin ya. Kecuali ikut tran lagi. Ya gitu ya. Nah kalau tran dulu kan kasih sekarang lain Bu. Nah kecuali kalau kita ikut tran lagi. Misalkan harga alatnya kok sama dengan orang yang mempunyai alat. Kalau dari Kanalik Barat ada yang punya, Maluku ada yang punya, kan? Kenapa harganya sama Pak Bu? Perlu kita ketahui, alat kita itu PC-nya 75 Bapak Ibu, 75. Sedangkan alat yang beredar itu lebih kecil atau lebih besar Pak? Nah, alatnya lebih kecil, punya kita lebih besar, harganya sama. Sebenarnya lebih murah Bapak Ibu ya. Nah ini nanti bisa sambil disosialisasikan, karena PC-nya lebih besar, tapi harganya kita setarakan di harga alat kecil. Nah dari sini sebenarnya kalau kita jeli itu lebih murah Bapak Ibu, lebih murah. Nah itu gambarannya seperti itu Pak. Nah terus kalau kita nyewa 400.000 dengan alat orang lain, nggak ada yang kembali ke desa Pak, nggak ada, yang untung orang. Nah nanti Pak Kasmin mau patroli malam misalkan, mau perlu dana, bisa minta nanti sama BUMDes kan supaya jalan gitu. Cuman memang di tahun pertama kedua ini untuk organisasi terus terang saya fokus ke BUMDes, karena itu nanti yang menopang kegiatan Pak. Dan sekarang nyuruh Pak Kasmin patroli malam kalau nggak dikasih minyak kan gimana Pak Ketua ya? Gambarannya kayak gitu. Makanya kita harus cari uang bagaimana bisa mengaktifkan organisasi yang ada. Nah itu. Nah terus dari 400.000 seperti yang saya sampaikan kemarin hitungannya itu untuk jaga malam per jamnya 15.000 kalau nggak salah per jam Pak. Jadi kalau alatnya kerja cuman 5 jam, ya 5 jam kali 15.000 itu udah jatah untuk jaga malam. Minyak berkisar 128.000, operator 50.000 untuk beli stempet atau grease ya, untuk beli grease, kemudian untuk servis itu kami anggarkan per jamnya itu 15.000 semua. Jadi totalnya itu nanti untuk bersih, untuk gaji pengurus dan lain-lain, sisanya itu berkisar 130 sampai 150.000. Makanya saya agak keras sama pengurus. Kalau operator kerjanya cuma 4 jam, 5 jam, operatorin mikirin sendiri Pak, kasihan yang jaga 4 jam, misalkan kerja sehari 4 jam, berarti yang jaga malam cuma 60.000 kan kasihan. Makanya saya target kalau bisa kerjanya 6 jam sampai 7 jam supaya jaga malamnya dapat 100.000 Pak. Nah ini kalau langsung menyuruh Bapak Ibu, mungkin ada yang kadang jaga malamnya dapat 60.000, 95.000, kadang 100.000. Kira-kira mau nggak Pak? Berat Pak ya? Mendingan tidur di rumah sama istri Pak ya. Nah itu. Makanya saya tekankan yang jaga malam pertama, karena kita masih merintis, harus pengurus. Kalau orang lain nggak ada yang mau, pengurus, supaya pengurusnya nambah Pak pendapatannya. Gitu ya. Kalau kita bisa aja Pak jaga malam kita bayar 200.000 bisa, tapi akhirnya bangkrut BUMDesnya Pak.
karena hitungan duitnya nggak masuk. Nah itu ya, maka jangan heran kalau awal-awal yang jaga Pak Ketua itu Pak, karena memang kami bayar per jam kerja harian. Nah Pak Ketua sempat nawarin nggak mau karena upahnya sedikit, mau nggak mau yuk harus kerjasama antara operator, jaga malam sama pengurus, supaya jaga malamnya itu tercapai bayaran 100.000, ya harus kerjanya ditambah, harus bareng-bareng supaya mengangkat pendapatan yang lain. Makanya Pak Ketua kerjasamanya harus jalan supaya nanti yang jaga ini mau. Kenapa Pak 100.000 hitungan maksimal kok murah? Ya nggak murah Pak, soalnya ini jangka panjang. Nah kalau ngerjain proyekan doang terus alatnya pergi 100.000 ya murah Pak ya. Nah tapi kalau alatnya kerja terus di desa kita Pak, kalau setiap malam Pak ya 3 juta Bu, ya lumayan ya, kan gitu, bisa gantian. Nah inilah yang coba kita bangun Pak. Sebenarnya maunya saya juga gratis Pak, maunya, tapi nanti desanya nggak maju-maju Pak, karena nggak ada peran aktif keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan desa. Dengan Bapak Ibu menyewa alat kita, maka Bapak Ibu sudah berpartisipasi memberikan pembangunan ke desa Pak, melalui selisih duit keuntungan itu tadi Pak. Ya Pak Ketua ya. Ya. Makanya tadi saya tanya 77 juta itu sesuai uangnya atau hanya catatannya aja? Katanya sesuai ya, alhamdulillah, harus komitmen. Kepercayaan ini harus kita bangun sama-sama Pak. Nah itu sama dengan pengadaan barang dan jasa, beli bikros, beli semen. Ya saya menekankan harus BUMDes dengan catatan lebih murah, untungnya kembali untuk bangun lagi. Semen orang kita untungnya 5.000, tapi kalau habisnya 1.000 sak Pak, kan ya lumayan ya. Bikros untungnya per kubik misalkan 50.000, nah, tapi belinya 500 kubik Pak, oh ya lumayan Pak. Padahal cuma modal pulsa. Nah, nelpon datang sendiri di bank. Ya, yang ngampar warga ini sepenak Pak, tentungannya mlebu BUMDes, nanti bagi hasil, sing ngampar warga nih ya penak. Nah harapannya begitu Pak, jadi berputar. Untuk itu kita sama-sama beri kepercayaan kepada pengurus ini, ya sambil promosi yang buka lahan kalau bisa menggunakan alat, ya bisa kita supaya nanti bisa mandiri Pak. Itu Pak ya, sepakat Pak ya. Jadi sambil diberi pemahaman supaya nanti bisa, kan nanti enak Pak kalau pendapatannya besar, yang lembaga-lembaga mau kegiatan bisa, mau bantu yang kurang mampu bisa juga Pak, nanti kita musyawarahkan di akhir. Ya paling enggak tahun ini target saya Pak Ketua kalau bisa ya harus terbesar pendapatan PAD terbesar se-Kabupaten Pulang Pisau lah, target saya ya. Kalau sekarang sudah 77 juta, paling enggak ya 100 juta lah tahun ini ya. Mudah-mudahan Pak, kita harus optimis Pak. Kalau pendapatan kita besar itu ya tambah Pak dananya Pak. Sama kayak Bu Suwari, sing pinter sing dikai hadiah Pak. Aduh lah itu loh. Nah kita harus rubah. Enggak cuma kita minta aja, sambil kita minta pendekatan dan lain-lain. Nah itu mahasiswa KKN biasanya lebih kritis kan. Kritis kalau ada masukan maupun saran nanti bisa disampaikan Pak. Ya adik-adik ya semua, bagaimana kita membangun desa ini, jangan sampai Bapak Ibu pemerintah pusat itu sekarang itu tuh yang menjadi prioritas itu kan ketahanan pangan Pak ya. BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat di desa, tapi jangan sampai BUMDes kita tuh hidup segan mati juga gelem, enek strukturnya orang jalan usahanya ya repot juga. Nah itu makanya Pak karena sekarang yang diutamakan pangan, dan yang kebetulan saat ini yang diprioritaskan anak-anak balita yang stunting, makanya anak-anak balita inilah yang dikasih makan, ya kan?
hampir setiap hari ngurusin makanan anak-anak balita ya. Ya ibu-ibu kader ya, karena itu memang prioritas. Nah, yang dibantu bukan yang sudah kita yang baik Pak sekarang. Nah, prioritasnya anak-anak balita yang dikasih makanan bergizi supaya di 2045 ini menjadi generasi emas. 2045 Pak ya, generasi emas ya. Itu yang ditipu. Ini saya sampaikan harapannya Pak pengurus BUMDes usaha nanti bisa ditambah supaya pendapatan desanya bertambah untuk mempercepat pembangunan di desa. Ya, itu. Nah, terus bagaimana kita membangun ini seperti membangun rumah kita sendiri, Pak. Ya kan? Nah, gitu. Harapannya seperti itu, Pak, menambah usaha-usaha. Nah, misalkan kayak Pak Kasmit ini mau sekarang punya duit, mau bangun rumah, saya yakin pilih nanam sawit dulu. Ya, Pak, ya. Nah, karena memberikan pendapatan. Kita desa sama Pak, kalau bisa prinsipnya sama. Jadi mohon maaf kita saat ini mulai berpikir kita tidak hanya mendapatkan dari desa, tapi kita berupaya memberikan pendapatan untuk desa saat ini Pak, melalui badan usaha milik desa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi saya berpesan kepada pengurus, karena uangnya gede dikuati imani. Engko jangan catane enek duitnya ora enek repot iki. Ya Pak ya. Jadi kepercayaan yang diberikan ini harus dijaga baik-baik. Kita memikirkan untuk kemajuan desa ini. Karena kesejahteraan. Ya, sekarang kita nggak usah ngomongin kesejahteraan lah. Kerja dulu hasil lah baru Pak ya. Nah, itu. Terus ya, kita sama-sama perlakuan untuk desa Purwodadi, mulai kita prioritaskan BUMDes ini untuk menggerakkan ekonomi pembangunan di desa kita Pak ya. Sepakat Pak ya? Alhamdulillah. Jadi Pak, kalau ada alat nanti kalau sepakat, yo nggih tapal batas nyewa alat BUMDes kan. Tanai aman, BUMDes ada pendapatan, desane bisa untuk bangun Pak. Gitu Pak ya? Nah, gitu. Sepakat Pak ya? Ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Tambahannya mohon maaf ini terlalu panjang, semata-mata membuka wawasan kita Pak. Kalau apa yang saya sampaikan ada kurang nanti mohon maaf, atau bisa diberi masukan. Kemudian saya juga berpesan kepada anak muda, manfaatkan teknologi ini Pak untuk kemajuan, untuk membangun kita Pak, supaya nanti bisa lebih baik lagi. Dan itu Pak ya, mungkin itu. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak menggurui Bapak Ibu, tapi mari kita pikirkan bareng-bareng untuk membangun desa ini supaya lebih maju lagi Pak. Meskipun IDM desa kita saat ini sudah maju, tapi harapannya bisa lebih maju lagi, kita bisa mandiri Bapak Ibu ya. Mungkin itu. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Pak Ketua ada yang disampaikan ataupun pengurus. Cukup? Kalau cukup kami kembalikan ke pembicara.